Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Fi ayyi yawmin nahnu al-an? Wa fi ayyi darsin nahnu al-an? Nahnu al-an fi darsi minhaj al-firqah an-najiyah. Baik, nabda bismillah. اليوم الجمعة 2 من ربيع الأول المادة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih di dalam bab yang ke-6, makna la ilaha illallah. Wa qad wasalna, kita sudah sampai kepada ar-raqmul awwal wal an سندرس الرقم الثاني والثالث والرابع وهكذا. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى. 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, pasti ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Orang yang ikhlas ialah yang memahami la ilaha illallah, mengamalkannya, menyeru kepadanya sebelum menyeru kepada masalah-masalah yang lainnya. Sebab di dalamnya terdapat kandung tauhid, pengesaan Allah, yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini. Baik. Sekarang penulis membawakan dalil yang kedua di dalam bab makna la ilaha illallah. Bab makna la ilaha illallah, dalil yang kedua yaitu berbunyi, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Di dalam hadis ini terdapat berbagai macam permasalahan. Di dalam hadis ini terdapat berbagai macam permasalahan dan juga faedah. Maka kalian tulis begini, permasalahan dan faedah dari hadis. Permasalahan yang pertama yaitu man qala. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu syarat masuk dalam agama Islam mengucapkan dengan lisan. Syarat masuk dalam agama Islam mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Jadi tidak cukup hanya dengan hati, dengan lisan la ilaha illallah. Ya.
Syarat masuk dalam agama Islam mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Tidak cukup hanya dengan hati. Harus mengucapkan, karena ada ucapan qala la ilaha illallah. Kemudian permasalahan dan faedah yang kedua dari hadis ini adalah yaitu kata mukhlisan. Syarat la ilaha illallah sehingga bermanfaat adalah diucapkan dengan ikhlas. Syarat ucapan saya tulis pakai bahasa Arab saja. Syarat ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat bagi yang mengucapkannya adalah dengan ikhlas. Harus ikhlas saat mengucapkannya. Itu adalah ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat. Harus ikhlas saat mengucapkannya. Nah, makna ikhlas adalah secara bahasa murni atau bersih dari kotoran. Murni atau bersih dari kotoran. Ini arti ikhlas secara bahasa. An-nazahah minal aqdhari wasyaub. Terlepas dari kotoran, terlepas dari campuran. Ini arti ikhlas secara bahasa. Adapun arti ikhlas secara istilah syariat adalah bisa dilihat dari praktek-praktek ikhlas yang dilakukan. Makna ikhlas secara istilah syariat di antaranya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tasfiyatu al-amali min kulli ma yashubuhu. Tasfiyatul amal min kulli ma yashubuh, yang artinya membersihkan setiap amalan dari segala macam kotoran, membersihkan setiap amalan dari segala macam yang mencampuri niatnya. Membersihkan amal ibadah dari segala macam yang mencampuri niatnya. Tasfiyatul amal min kulli ma yashubuh. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, maka berarti segala amal ibadah dia niatkan hanya untuk Allah. Salat dia niatkan hanya ingin dilihat Allah. Puasa dia niatkan hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian bersedekah, zakat dia niatkan hanya ingin dapat pahala dari Allah. Inilah ikhlas, tasfiyatul amal min kulli ma yashubuh.
membersihkan amal ibadah dari segala macam yang mencampuri niatnya, kecuali pahala dari Allah. Dari Allah. Ini ikhlas. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, berarti niatnya saat mengucapkan la ilaha illallah tersebut hanya berharap pahala dari Allah. Niatnya saat mengucapkan la ilaha illallah tersebut hanya berharap sanjungan, penghargaan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan lain. Tidak ingin dunia, tidak ingin harta, tidak ingin tahta, tidak ingin wanita. Ada orang masuk Islam karena ingin menikahi seorang perempuan. Tidak ikhlas dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini tidak berguna la ilaha illallahnya. Ada seorang perempuan ingin dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Lalu dia masuk Islam, perempuan tersebut, hanya karena ingin dinikahi oleh laki-laki muslim tersebut. Maka tidak bermanfaat la ilaha illallah, karena tidak apa? Tidak ikhlas. Apa arti ikhlas? Membersihkan amal ibadah dari segala macam yang mencampuri niatnya, kecuali pahala dari Allah. Orang ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia benar-benar murni ingin berharap hanya pahala dari Allah. Tidak ingin harta, tahta, wanita. Ya, ini arti ikhlas secara syariat yang pertama. Tasfiyatul amal min kulli ma yashubuh. Arti ikhlas secara syariat yang kedua adalah sarful amal lillahi wahdahu. Memalingkan ibadah atau menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Allah. Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama niat. Niat kita saat beribadah hanya ingin dapat pahala dari Allah. Niat kita saat puasa hanya ingin dapat pahala dari Allah. Niat kita saat bersedekah hanya ingin dapat pahala dari Allah. Niat kita saat menuntut ilmu sekarang di pesantren dan ilmu hanya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadahnya tidak ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Berdoa hanya untuk Allah. Minta sesuatu, keselamatan, rezeki, anak, ketenangan hati hanya kepada Allah. Ini yang disebut dengan ikhlas. Ini yang disebut dengan apa? Dengan ikhlas. Dan kalau kalian ingin, ini masih secara bahasa biar kalian bisa mengimajinasikan. Apa itu imajinasi? Menggambarkan di dalam pikiran kalian. Gimana sih ikhlas itu? Coba cek di dalam surat An-Nahl ayat 66. Surah An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Yang artinya, dan sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak, onta, sapi, kambing, dan binatang-binatang ternak lainnya yang bisa diperah susunya, benar-benar terdapat pelajaran. Pelajaran tentang apa? Tentang ikhlas. Kami memberi minum kepada kalian berupa susu
yang susu tersebut keluar ini tahi, ini darah, min baini farthin wa damin, yang mana kalau kita merah puting susu, keluarlah susu, sebenarnya darah, tetapi susu yang keluar adalah susu yang murni, susu yang ikhlas, susu yang bersih dari kotoran dan campuran. Itulah imajinasi ikhlas yang benar. Kalau ingin tahu bagaimana bentuk keikhlasan, susu keluar dari antara tahi dan darah, ya. Tetapi yang keluar adalah labanan khalisan, susu yang murni, yang bersih dari kotoran, susu yang ikhlas. Kalau sudah susunya murni, apa yang terjadi? Sa'ighal lisyaribin, cocok untuk diminum. Begitulah ucapan la ilaha illallah yang ikhlas, cocok untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Begitulah amalan yang niatnya ikhlas, pantas diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah salat yang ditujukan hanya untuk Allah, berdoa yang ditujukan hanya kepada Allah, pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi apa? Quran surat An-Nahl ayat 66. Silahkan cek nanti ini ketika kalian baca Quran. Nah, ini pelajaran yang kedua dari kata-kata ikhlas. Dari kata-kata ikhlas. Maka syarat ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat bagi yang mengucapkannya adalah diucapkan dengan ikhlas. Itulah yang mendatangkan dakhalal jannah. Faedah yang ketiga, keutamaan tauhid yang ikhlas adalah pasti masuk surga. Sebagaimana dalam hadis ini, dakhalal jannah, di sini fi'il fi'il apa? Fi'il mudhari', madhi atau amr? Fi'il madhi. Dan apabila fi'il madhi diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan kepada penekanan, kepastian. Jadi kalau kita terjemahkan, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, pasti masuk surga. Ini faedah yang keempat. Ya. Atau masih yang ketiga, pasti masuk surga karena diucapkan dalam bentuk kata kerja yang lampau dalam keadaan jawaban syarat. Contoh, saya beri contoh ya. Siapa yang belajar pasti pintar. Siapa yang berusaha pasti dapat. Siapa? Itu adalah kalimat syarat. Jawaban syarat adalah pasti dapat. Maka
apabila jawaban syarat dalam bentuk fi'il madhi menunjukkan kepada kepastian. Menunjukkan kepada kepastian. Dan ini semakin menekankan kepada kita bahwa mengucapkan la ilaha illallahnya harus dengan ikhlas. Karena ucapan la ilaha illallah yang ikhlas sajalah yang dapat memastikan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang ketiga dari hadis yang disebutkan oleh penulis. Makanya penulis di sini mengatakan orang yang ikhlas ialah yang memahami la ilaha illallah dan mengamalkannya dan menyeru kepadanya sebelum menyeru kepada masalah-masalah yang lain. Sebab di dalamnya terkandung tauhid pengesaan Allah yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini. Sekali lagi, inilah faedah-faedah dari dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Faedah yang pertama, syarat masuk dalam agama Islam wajib mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, di samping dia memahami maknanya. Tidak cukup hanya di dalam hati. Syarat yang kedua, syarat ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat bagi yang mengucapkannya adalah dengan ikhlas. Dan makna ikhlas adalah membersihkan niat dari setiap kotoran-kotoran, kecuali niat hanya untuk dapat pahala dari Allah. Seperti kita sholat, apa niatmu sholat? Hanya untuk dapat pahala dari Allah. Seperti kita menghafal Quran, apa niatmu untuk menghafal Quran? Hanya untuk dapat pahala dari Allah. Seperti kita bersedekah, berzakat, berhaji, berbakti pada orang tua, apa niatmu? Hanya untuk dapat pahala dari Allah. Itulah ikhlas, yaitu membersihkan niat amal ibadah dari segala macam niat yang mencampurnya, kecuali niat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas secara istilah syariat yang kedua, memalingkan ibadah hanya untuk Allah. Berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada jin, tidak berdoa kepada orang mati. Meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Taib. Coba disebutkan. Saleh. Sebutkan dua makna ikhlas secara istilah syariat. Kalau bisa Saleh tidak usah membaca, sesuai dengan pemahaman. Siapa yang berani? Jafan. Qul. Ati mikrofon lahu. Nah, Ajib. Apa arti secara istilah ikhlas? Ada dua arti, sebutkan. Yang pertama, tasfiyatul amal min kulli ma yashubuhu, yang dimana membersihkan amalan dari kotoran, yaitu mengikhlaskan niat amal hanya kepada Allah. Yang kedua, sorful amal lillahi wahdah, yaitu mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Nah, berikan contoh setiap salah satu darinya. Yang pertama, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah, mengikhlaskan amalan hati, seperti misalkan seseorang masuk Islam, akan tetapi niatnya untuk menikahi seorang perempuan, maka itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi niatnya harus mengikhlaskan niat kepada Allah. Nah, yang kedua, contohnya? Yang kedua, sorful amal lillahi wahdah, yang misalnya adalah seseorang hanya beribadah kepada Allah, yaitu tidak riya. Seorang beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah,
sholat hanya menghadap kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, itu adalah ikhlas, arti ikhlas yang kedua. Taib. Apa faedah? Pertanyaan selanjutnya. Apa faedah jawaban sebuah syarat dalam bentuk fi'il mudhari', fi'il madhi? Nah, dia. Faedahnya adalah untuk menekankan, penekanan. Apabila jawaban dalam sebuah syarat dalam bentuk fi'il madhi, maka faedahnya untuk apa? Menekankan. Seperti misalkan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, wajada. Wajada ini adalah jawaban sebuah syarat. Siapa yang bersungguh-sungguh, wajada, pasti dapat. Menunjukkan kepada kepastian. Kalau dalam bentuk fi'il apa? Madhi. Taib. Iqra ya Syekh. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pamannya Abu Talib ketika menjelang ajal, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah wa aba an yaqula la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, seuntai kalimat yang aku akan berhujjah dengannya untukmu di sisi Allah. Namun ia Abu Talib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Perhatikan sekarang, penulis membawakan dalil yang ketiga di dalam bab makna la ilaha illallah. Dalil yang ketiga ini ceritanya ada paman Nabi yang bernama atau berkunyah Abu Talib. Abu Talib. Paman Nabi ini seorang yang sangat banyak jasanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Abi Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'aid, mereka tidak berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penyebabnya setelah takdir Allah, kemudian paman Nabi ini. Karena paman Nabi yang bernama siapa? Jadi ada aktor di dalam kisah ini, ada aktornya. Yang pertama Abu Talib, paman Nabi yang kunyahnya adalah Abu Talib. Ini paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak paman. Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, di antaranya juga Abu Talib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi ini mempunyai banyak jasa, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu dakwah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang berani menyakiti beliau dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Nah, Abu Talib saat dalam keadaan sakit keras, yang dengan sakit tersebut beliau meninggal, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah beliau. Tetapi sebelum Rasulullah SAW datang, ada dua orang dari pemimpin orang kafir Quraisy. Ingat namanya, ingat orangnya, Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini aktor yang kedua dan ketiga. Ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya Abu Talib, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Sebuah ucapan yang aku bela engkau di sisi Allah.
kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Lihat di sini buruknya teman yang tidak saleh. Teman yang tidak saleh, maka hati-hati. Walaupun kalian di pesantren, cari-cari teman yang saleh. Jangan teman-teman yang tidak saleh. Ya. Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci ajaran Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Bapaknya. Bapak. Orang kalau sudah disinggung nama bapak, itu kan pasti membela bapaknya lah. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci ajaran Abdul Muttalib? Jadi orang ini pintar, dua orang ini pintar. Agar Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah, disinggung bapaknya. Dan Abdul Muttalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdi Manab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab. Abdul Muttalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW, bapak dari Abdul Muttalib, Abu Talib. Maka akhirnya Abu Talib mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Artinya saya tetap di ajaran Abdul Muttalib, yaitu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Artinya Abu Talib meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan. Ya, ini kisahnya. Taib. Dalil ini kita bisa ambil beberapa pelajaran di antaranya. Ini saya hapus. Yang pertama, pelajaran-pelajaran dari hadis ini sama seperti yang sebelumnya kita sudah sebutkan. Syarat masuk Islam harus mengucapkan dengan lisan. Harus mengucapkan dengan lisan. La ilaha illallah. Harus mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Kemudian faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa la ilaha illallah syarat dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ingin dibela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ini faedah dari hadis ini. Kemudian faedah dari hadis ini juga adalah amalan yang diukur yang dijadikan ukuran adalah amalan akhirnya. Meskipun selama hidupnya dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala,
Tetapi ketika di akhir hidup dia mengucapkan la ilaha illallah, maka itu yang dijadikan ukuran oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung pada akhirnya. Pada akhirnya. Dari mulai umur balik 15 tahun sampai umur 60 tahun kafir. Lalu datang orang ucapkan la ilaha illallah. Di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Masuk surga itu. Itu namanya husnul khatimah. Akhir hidup yang baik. Kebalikannya, dari mulai balik umur 15 tahun sampai umur 60 tahun. Ahli sholat, santri, hafal Quran. 1 jam sebelum meninggal murtad. Mana yang jadi ukurannya? Dari mulai balik sampai 60 atau 1 jam sebelum murtad, sebelum meninggal? Murtad 1 jam sebelum meninggal. Maka inilah kita harus hati-hati, terus berdoa. Ini sebab mengapa kita ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Hampir 17 kali sehari semalam kita membaca itu. Dan itu jawaban kepada orang-orang musyrikin, kaum Yahudi dan Nasrani, yang mengatakan katanya dapat petunjuk, tapi kau minta petunjuk lagi selama setiap hari 17 kali. Maka kita jawab, tidak ada yang menjamin petunjuk kita tetap sampai mati. Maka kita terus minta petunjuk. Bukan berarti kita di atas kesesatan, tidak. Tetapi kita terus minta petunjuk agar di akhir hidup tidak mengucapkan kalimat kufur. Ya, nih amalan yang dijadikan ukuran adalah amalan akhirnya. Yang dijadikan ukuran adalah amalan akhirnya. Nah, apa hubungan dengan makna la ilaha illallah? Hubungannya adalah yaitu, ini faedah yang keempat, hubungan dengan makna la ilaha illallah adalah yang mengucapkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka wajib kafir terhadap Tuhan selain Allah. Ini yang tidak mau dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Masa kalau kami mengucapkan la ilaha illallah, masa kami tinggalkan ini semua berhala? Kami hancurkan semuanya? Lalu kami berdoa hanya kepada Allah? Wah, ini aneh. Ini yang tidak mau. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka wajib kafir terhadap Tuhan selain Allah. Harus mengkufuri Tuhan selain Allah. Ya. Nah, ini beberapa faedah. Faedah yang terakhir, yang kelima adalah sebagaimana sudah saya sebutkan, buruknya teman yang tidak saleh. Hati-hati berteman yang tidak saleh. Maka pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu yang menarik. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Saya tahu Dika bagaimana sifatnya ketika saya lihat teman-teman di sekitarnya. Saya tahu Amin siapa temannya. Saya tahu bagaimana sifatnya ketika dia duduk bersama siapa. Ya. Li'anna at-ta'ira yaqa'u ala mithlihi. Karena burung akan bersama dengan teman-temannya. Saya tahu Oka bagaimana sifatnya, lihat teman-temannya.
Ustaz Oka nggak punya teman. Berarti begitulah sifatnya. Misalkan, paham? Lihat kepada temannya. Hadza wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.